Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Naufal Akbar dengan NIM 22821300060 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 3B. Saya akan menjelaskan aktivitas ekonomi dan bisnis Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sebelumnya saya akan menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hashim, yaitu terkenal orang yang loyal dan bersahabat dengan Bani Umayyah. Ia pun seorang zuhud yang taat beribadah. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah menghadiahkan kepadanya negeri Hamimah di Syam, tempat yang tentram, aman dan tenang. Berawal dari negeri kecil Hamimah itu muncul satu golongan Hasyimiyah dan dinamakan golongan Abbasiyah yang dipelopori oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas yang merupakan putra dari Ali bin Abdullah bin Abbas. Daulah ini dinamakan Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya itu di zaman Khalifah Harun al-Rasyid di tahun 786 Masehi sampai tahun 800-an Masehi, dan anaknya yaitu Al-Ma'mun. Ketika Al-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin walaupun ada pemberontakan, dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara hingga ke India. Ada beberapa faktor yang menjadikan Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan, yaitu Islam semakin meluas, tidak hanya di Damaskus tapi di Baghdad. Lalu orang-orang yang non-muslim dipakai untuk menduduki institusi pemerintahan. Lalu ada pembentukan tim penerjemah bahasa Yunani ke bahasa Arab. Lalu rakyat bebas berpikir dan memperoleh hak asasi di segala bidang. Lalu adanya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Lalu juga adanya jalan wazir dalam penyelenggaraan negara, terbentuknya ketentuan profesional baru. Masa dinasti Abbasiyah di kota Baghdad menjadi saksi keemasan dengan dibangunnya salah satu kota metropolitan yang cukup megah, yang sangat megah, yang diprakarsai oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Kota Baghdad menjadi pusat pemerintahan, pusat peradaban dan pusat ilmu pengetahuan. Di antara kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang adalah ilmu fikih, lalu ada ilmu di bidang umum, itu ada ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu sejarah dan geografi, lalu ada sastra. Kalau dilihat dari sudut ekonomi, letak kota Baghdad memang sangat menguntungkan karena terdapat Sungai Tigris
yang menghubungkan kota dengan negara lain sehingga sampai ke negara Tiongkok. Dalam kegiatan ekspor barang dan dapat mendatangkan semua hal yang diperlukan berupa hasil lautan ataupun bahan makanan yang dihasilkan oleh Mesopotamia, Armenia, dan daerah-daerah sekitar sebagai bahan impor. Adanya kegiatan ekspor impor menyebabkan perekonomian Daulah Abbasiyah dapat berkembang. Pada masa pemerintahan Al-Mansur, keadaan perekonomian masih belum stabil, maka Al-Mansur menata perekonomian pemerintahannya dengan memajukan pelabuhan Baghdad. Kemajuan ekonomi pada saat itu juga didukung oleh kemajuan di bidang pertanian. Pada umumnya, Khalifah Abbasiyah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pertanian sebab mereka menyadari bahwa sektor pertanian merupakan penopang pendapatan masyarakat yang terbesar gitu. Karena sektor pertanian merupakan penopang pendapatan masyarakat terbesar, sekaligus juga sumber pendapatan negara. Untuk meningkatkan kesuburan tanah pertanian, para khalifah membangun sistem irigasi yang memadai dan meningkatkan status penduduk pribumi yang mayoritas adalah petani. Konsep ekonomi yang diaktualisasikan oleh Daulah Abbasiyah dalam perspektif sarjana-sarjana Islam di bidang ekonomi berpendapat bahwa ada beberapa sektor ekonomi yang dipandang cukup urgent seperti sektor pertanian. Itu sedikit tentang aktivitas ekonomi di masa dinasti Abbasiyah, dan seterusnya itu terus dikembangkan oleh dinasti Abbasiyah sampai dinasti Abbasiyah runtuh gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.